Suara alam bergema. Gemuruh hujan membasahi tanah yang subur, sementara sinar matahari menyelinap di antara kanopi raksasa. Jauh di dalam belantara yang belum tersentuh, sebuah dunia tersembunyi berdetak dengan kehidupan. Hutan Papua bukan sekadar hamparan pepohonan, tetapi sebuah kerajaan purba yang menyimpan rahasia alam paling liar dan menakjubkan. Di sini, burung cendrawasih menari di ranting tinggi, menampilkan warna-warna yang seolah berasal dari dunia lain. Kasuari, burung purba dengan tatapan tajam, melangkah penuh wibawa di antara semak belukar. Sementara itu, di atas dahan, kanguru pohon yang langka mengintip dengan penuh kewaspadaan, seakan sadar bahwa dunianya semakin menyempit oleh jejak manusia. Di lantai hutan, Echidna moncong panjang menggali tanah dengan cakarnya yang kuat, mencari semut dan rayap sebagai santapan. Tak jauh dari sana, soa-soa Papua berjemur di atas batang kayu lapuk. Matanya tajam mengawasi setiap gerakan di sekelilingnya. Di kegelapan malam, nokturnal mengambil alih. Kuskus berbulu lebat meluncur di antara dahan, sementara katak pohon Papua mengeluarkan suara khasnya, seolah bernyanyi untuk malam yang abadi. Di air yang tenang, kura-kura leher ular menyelinap tanpa suara, menyembunyikan tubuhnya yang aneh namun sempurna untuk bertahan di alam liar. Tapi, hutan ini lebih dari sekadar keindahan. Ia adalah labirin penuh misteri, tempat para pemburu malam berburu tanpa suara, tempat makhluk-makhluk kecil mengembangkan strategi bertahan hidup yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Ini bukan sekadar hutan. Ini adalah kisah kehidupan yang terus berlanjut, meski diancam oleh dunia yang semakin berubah. Di tengah kehidupan liar ini, tumbuhan-tumbuhan eksotis menjulang dan merambat, menciptakan lanskap yang tampak seperti dunia dari masa prasejarah. Pohon besi Papua berdiri kokoh dengan kayunya yang sekeras baja, menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Di sela-sela batang raksasa, anggrek hitam Papua mekar dengan keanggunan misterius. Kelopaknya yang gelap berkilauan saat embun pagi menetes dari ujungnya. Tak jauh dari sana, kantong semar raksasa menggantung di dahan, dengan perangkap alami yang siap menelan serangga, dan bahkan hewan kecil yang lengah. Sementara itu, bunga raksasa Rafflesia mengeluarkan aroma khasnya, menarik perhatian serangga penyerbuk yang tersembunyi di kegelapan hutan. Di atas tanah, pakis pohon kuno menjulang, daunnya yang hijau berayun lembut saat angin membisikkan rahasia hutan. Liana raksasa merambat tanpa arah, mencengkeram batang pohon seakan menolak tunduk pada hukum gravitasi. Dan di celah-celah lembab, lumut zamrud menutupi batu-batu sungai, menciptakan permadani hijau yang tampak bercahaya dalam remang cahaya matahari yang menembus kanopi hutan. Di dalam dunia ini, flora dan fauna tak sekadar hidup berdampingan, tetapi saling bergantung dalam harmoni yang telah terjalin selama ribuan tahun. Namun, di balik keindahan ini, ancaman mengintai. Jejak manusia mulai merambah, dan keseimbangan yang rapuh ini perlahan terguncang. Hutan Papua bukan hanya rumah bagi makhluk-makhluk unik, tetapi juga benteng terakhir dari alam liar yang belum sepenuhnya dijelajahi. Pertanyaannya adalah, sampai kapan? Selamat datang di jantung liar Papua, sebuah dunia yang mungkin menjadi sisa terakhir dari masa lalu yang belum tersentuh. Ketika fajar pertama menyapa langit Papua, suara-suara hutan mulai menggema. Nyanyian burung cendrawasih,
Burung yang dijuluki Bird of Paradise ini bukan sekadar makhluk bersayap. Ia adalah perwujudan keindahan. Dengan bulu-bulu yang memancarkan warna-warni alam, kuning menyala, merah menyala, biru cemerlang, hingga hijau zamrud. Namun, keindahan saja tidak cukup untuk bertahan di hutan yang penuh tantangan. Pejantan cendrawasih harus menari, bukan sekadar untuk memikat, tetapi juga untuk membuktikan diri sebagai pasangan yang layak. Dengan gerakan anggun, ia membuka bulu ekornya seperti mahkota, berputar, melompat, dan menari di antara ranting-ranting tinggi, seakan menari bersama cahaya yang merayap masuk ke hutan. Namun, di balik tarian dan warna-warna yang memukau, kehidupan di hutan Papua tidak hanya milik burung surga. Saat langit mulai gelap, hutan ini menampilkan sisi lain dari penghuninya. Di kejauhan, terdengar suara khas, serak, nyaring, berulang-ulang. Itu adalah panggilan katak pohon Papua, salah satu katak terbesar di dunia. Dengan tubuh hijau cerah yang berubah menjadi coklat saat malam tiba, ia seakan menjadi bayangan yang menyatu dengan pepohonan. Bantalan perekat di kakinya memungkinkan ia merayap di dahan-dahan basah tanpa tergelincir. Malam adalah dunianya, dan nyanyiannya adalah bagian dari simfoni hutan yang tak pernah berhenti. Tapi tidak semua penghuni hutan bernyanyi. Di antara rimbunnya, semak dan tanah yang lembab, ada makhluk yang lebih senyap, lebih misterius. Kuskus Papua, dengan mata besarnya yang memantulkan sinar bulan, bergerak perlahan di antara cabang-cabang. Ia tidak memiliki kecepatan lompatan seperti kanguru pohon, tetapi ekornya yang panjang menjadi keseimbangan sempurna. Dalam diamnya, ia adalah pengamat hutan, pemakan buah, dan dedaunan yang membantu menyebarkan biji-biji kehidupan. Sementara Kuskus mengendap dalam bayang-bayang, ada sosok lain yang lebih tegas dalam kehadirannya. Kasuari, burung besar yang tak bisa terbang, melangkah dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Dengan kask keras di kepalanya, ia adalah penguasa tanah Papua, pelari yang lebih cepat dari kebanyakan manusia, dan petarung yang mampu mengalahkan predator dengan satu tendangan kakinya yang berkuku tajam. Ia tidak hanya sekadar burung, tetapi juga bagian dari mitos dan legenda yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat Papua. Namun, tak semua kehidupan di hutan terjadi di daratan. Di perairan yang tenang, sesuatu bergerak perlahan. Seekor kura-kura dengan leher panjang menjulur keluar dari air, mengawasi sekelilingnya dengan penuh waspada. Kura-kura leher ular Papua, makhluk yang tampak seperti gabungan dua dunia, separuh kura-kura, separuh ular. Ia tidak bisa menarik kepalanya ke dalam tempurung seperti kura-kura lain, tapi justru menggunakan kelebihannya untuk berburu dengan teknik menyergap yang cepat dan mematikan. Dan di antara batang kayu yang lapuk, seekor soa-soa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Matanya yang tajam menangkap gerakan sekecil apapun, lidahnya menjulur seakan mencicipi udara. Dijuluki naga kecil dari Papua, reptil ini adalah pemanjat ulung, mampu berlari cepat dan bahkan melompat ke air jika merasa terancam. Setiap makhluk di hutan Papua memiliki kisahnya sendiri. Mereka bukan sekadar penghuni, tetapi juga penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka adalah nyanyian malam dan tarian pagi, perwujudan keindahan dan ketahanan. Namun, di balik keajaiban ini, bahaya mengintai. Deforestasi, perburuan, dan perubahan iklim mengancam harmoni yang telah bertahan selama ribuan tahun. Saat malam kembali menyelimuti hutan, suara katak pohon masih menggema, seakan mengingatkan bahwa hutan ini masih hidup. Tetapi, untuk berapa lama? Keindahan Papua bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat hari ini, tetapi juga tentang
bagaimana kita menjaga agar kisah-kisah ini tetap berlanjut untuk generasi mendatang.